Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Solih-Solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada pemirsa Solih-Solihah yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Para pemirsa Solih-Solihah, channel ini adalah media berbagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat terutama untuk membangun pribadi solih dan solihah, generasi idaman umat. Karenanya, sebelum para pemirsa melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya pemirsa menekan tombol subscribe agar channel ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Kematian adalah suatu kepastian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian akan datang kepada siapa saja tanpa memandang usia, waktu, tempat maupun keadaan. Karenanya kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi kematian. Karena saat-saat sebelum kematian adalah suatu hal yang cukup menentukan. Kemanakah kita akan ditempatkan setelah hari pengadilan akhirat nanti? Apakah ke surga atau ke neraka? Jika sebelum mati, seseorang dalam keadaan banyak berbuat kebaikan, maka ia akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Dan kelak akan mendapatkan surga. Dan jika sebelum mati, seseorang dalam keadaan banyak berbuat keburukan, maka ia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Dan kelak akan mendapatkan neraka. Para pemirsa Solih-Solihah, sebagai seorang muslim, pasti kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam doa sehari-hari kita juga sering memohon kepada Allah agar dimatikan dalam ketaatan? Selain berdoa memohon husnul khotimah, hendaknya seorang muslim senantiasa berusaha menjauhi dan menghindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan su'ul khotimah, dengan tujuan agar bisa lebih waspada dan tidak terjerumus kepadanya, sehingga tidak mudah masuk ke dalam golongan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa sajakah hal-hal yang bisa menyebabkan mati su'ul khotimah? Dalam kitab Al-Yaum Al-Akhir, Dr. Umar Sulaiman Ashkor menerangkan beberapa hal penyebab mati su'ul khotimah. Di antaranya adalah: penyebab yang pertama adalah kerusakan akidah. Akidah adalah keyakinan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagai seorang muslim kita harus percaya sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Jangan pernah merusak akidah yang kita punya, misal dengan berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah, atau memohon pertolongan kepada selain Allah. Jika agama Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka akidah berkedudukan sebagai pondasinya, yang berperan penting menentukan kuat atau tidaknya bangunan tersebut. Karenanya, jika akidah seseorang tidak kuat, maka akan mudah roboh atau rusak keislamannya. Penyebab yang kedua adalah banyak berbuat maksiat. Pemirsa Solih-Solihah, berbuat maksiat atau berbuat dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk penyebab seseorang mati su'ul khotimah. Karena kemaksiatan merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah. Padahal sebagai seorang hamba, kita harus selalu patuh dan taat kepadanya. Jika hingga ajal menjemput, seseorang masih banyak berbuat maksiat, maka ia termasuk mati su'ul khotimah. Penyebab yang ketiga adalah tidak istiqomah dalam berbuat kebaikan. Ketika berbuat kebaikan, seorang muslim hendaknya istiqomah dalam kebaikan tersebut.
yaitu melakukan kebaikan dengan secara kontinu, tidak hanya temporal. Semisal ketika dalam keadaan susah saja, kemudian ketika sudah senang, ia lupa berbuat kebaikan. Jika seseorang bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, maka kebaikan akan menghiasi setiap langkahnya hingga akhir hayatnya. Tetapi jika seseorang melakukan kebaikan hanya pada waktu-waktu tertentu, ditakutkan ajal datang pada saat ia kosong dari melakukan perbuatan baik, maka alangkah ruginya. Itulah penyebab mati suul khotimah yang harus kita waspadai. Semoga para pemirsa Sholih-Sholihah bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan semoga kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.